kegiatan pembelajaran kita hari ini, pimpin bahasa orang pimpin kita dalam doa ya. Marilah kita siapkan hati pada berdoa dalam doa. Kegiatan ibu absen dulu ya. Untuk tujuan pembelajaran untuk materi hari ini yaitu fungsi kuadrat itu ada dua. Yang pertama itu melalui model problem based learning dengan ada beberapa penilaian untuk terkait dengan materi kita. Ada yang mesti ingat kalau kemarin ibu sempat singgung terkait dengan persamaan fungsi kuadrat itu sendiri. Nah, untuk bentuk umum sendiri tadi, bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, dengan syarat nilai A, B, dan C itu bilangan bulat dan A itu tidak boleh sama dengan 0. Untuk bentuk grafik fungsi kuadrat itu bentuknya seperti parabola ya. Ini seperti ini, ada yang terbuka. Nah, untuk ciri-ciri grafik fungsi kuadrat di mana fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c itu dapat diketahui dari nilai A, B, dan C dan nilai D. Pertama itu jenis titik balik di mana ada maksimum dan minimum. Nah, kita bisa lihat di situ kalau maksimum itu di atas di mana nilai A itu lebih besar dari 0 dan untuk kalau maksimum itu grafiknya terbuka ke bawah dan nilai A-nya lebih kecil dari 0. Yang kedua itu kedudukan titik balik terhadap sumbu Y. Nah, lebih kecil dari 0 dan untuk titik balik yang berada pada sumbu Y seperti pada gambar itu nilainya sama dengan 0 dan untuk titik balik di sebelah kanan sumbu Y itu nilainya lebih besar dari 0 seperti ini ya. Nanti bentuk yang ketiga kedudukan titik potong parabola pada sumbu Y. Nah, kita lihat pada kolom pertama. Untuk nilai C, jika C itu lebih besar dari 0, maka grafik itu memotong pada sumbu Y positif. Kedua, jika nilai C itu sama dengan 0, maka otomatis grafik itu memotong sumbu Y tepat di titik asal yaitu 0,0. Kalau nilainya itu C lebih kecil dari 0, maka grafiknya itu memotong sumbu Y negatif. Banyaknya titik potong grafik pada sumbu X. Jika nilai D itu lebih besar dari 0, maka grafik itu memotong sumbu X di dua titik berlainan. Jadi dia akan memotong terus. Yang kedua, jika nilainya D itu sama dengan 0, maka grafik itu menyinggung sumbu X. Jika nilai D itu lebih kecil dari 0, maka otomatis grafik itu tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Ada beberapa langkah yang harus kita buat sebelum kita menggambar grafik itu jika kita mau gambar di kertas ataupun buku kita. Yang pertama itu kita harus menentukan titik potong grafik dengan sumbu X dengan syarat itu dia sama dengan 0. Yang kedua, kita harus menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Terus yang ketiga itu kita harus menentukan koordinat titik balik. Nah, titik balik di sini biasanya disebut juga dengan titik puncak atau disimbolkan dengan D. Nah, untuk mencari titik puncak atau titik balik rumusnya seperti itu. Terus yang berikutnya, langkah yang berikutnya itu menentukan persamaan sumbu simetri dengan rumusnya itu X sama dengan min D per 2A. Yang berikutnya itu menentukan titik-titik bantu dan terakhirnya baru kita bisa menggambarkan grafik pada bidang koordinat. Jadi ibu kasih contoh langsung mendemonstrasikan dengan aplikasi GeoGebra ya. Ini adalah X sama dengan AX kuadrat tambah BX sama dengan C. Misalnya ibu masukkan nilai A-nya itu A sama dengan 1. Lalu setelah kita memasukkan nilai A, kita tekan enter ya. Ada laptop. Jadi di sini ada beberapa menu dan menu yang kita input untuk nilai-nilai A, B, dan C itu pada menu algebra ya. Oke. Yang kedua itu B di sini contohnya kita masukkan nilainya 4. Setelah itu kita enter, masukkan lagi nilai C sama dengan contohnya negatif 5. Terus kita enter. Nah, kita masukkan bentuk umum dari fungsi kuadrat itu sendiri pada baris yang ini ya, setelah C. Oke, ibu akan masukkan bentuknya. Bentuknya tadi seperti fx sama dengan A. Nah, kan kalau di laptop itu biasanya apa namanya ya? Tidak ada, memang ada, tapi kalau kita masuk di bawah ya. Tapi kalau saat kita menggunakan aplikasi ini, kita bisa menggunakan apa namanya ini? Papan keyboard. Dia seperti papan keyboard, tapi dia ini adalah bawaan aplikasi ini sendiri. Nah, sini untuk menulis ax kuadrat itu kita bisa tulis begini a x dan kuadrat yang kita ambil yang ada ini di sini. Jadi nanti kalian kliknya yang bagian bawah kayak ada bentuk segi 4, dia akan muncul seperti ini dan ini ada pangkat 2, klik saja. Nah, dia akan muncul seperti itu. Terus nilai B yang adalah positif 4, berarti tambah BX terus tambah C ya, tambah C. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di bawah sini untuk hasilnya. A tadi adalah 1, B adalah 4, dan C adalah negatif 5. Kenapa di sini negatif 5? Di sini adalah penjumlahan dan nilai C tadi adalah negatif 5. Ketika ketemu negatif berarti dia hasilnya negatif. Oke. Nah,
di sini kan gambarnya kayak kelihatannya tidak sepenuhnya kalian lihat. Kalian bisa minimize atau mengecilkan. Ada bagian sana benihnya itu seperti kurang tandanya. Bisa kalian klik, nanti dia akan otomatis muncul secara full. Oke. Setelah itu di sini kita mau kan langkah tadi yang pertama itu yang langkah yang sudah dijelaskan tadi yang pertama itu kita menentukan titik potong antara kurva dengan sumbu Y. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita membutuhkan yang namanya tools. Jadi adik-adik klik tools ini, ada bagian situ. Kalian lihat yang namanya intercept, klik. Terus setelah itu kalian klik di kurva ini. Setelah itu klik di sumbu Y. Kenapa kita klik di sumbu Y? Karena tadi kita mau menentukan titik potong pada sumbu Y itu sendiri. Ya. Kita klik di sumbu Y. Nah, otomatis adik-adik bisa lihat dia muncul titik A, di mana itu adalah titik potong sumbu sumbu Y. Nah, untuk mengetahui berapa sih nilai dari titik potong sumbu Y atau titik koordinatnya itu ada berapa, kita bisa memunculkan angkanya dengan cara klik kanan pada titik A, pilih show label, sudah diklik di sini, kasih centang, terus klik di name, pilih name dan value. Nah, otomatis dia akan muncul titik potongnya yaitu pada koordinat 0,35. Oke. Setelah itu kita mau menentukan titik potong pada sumbu X. Langkah yang sama juga, kita klik pada tadi intercept, karena tadi sudah kita aktifkan bagian intercept, dia masih posisi aktif. Kita langsung klik pada kurva, terus kita klik pada sumbu X karena kita mau mencari titik potong dari sumbu X itu sendiri. Kalian langsung klik saja. Nah, otomatis dia langsung muncul titik potong pada sumbu X di mana ada dua titik potong yaitu B dan C. Oke. Nah, langkah yang sama juga kita mau mengetahui berapa kan ini dia tidak menampilkan koordinatnya berapa. Jadi kita mau memunculkan koordinatnya di titik B dan C. Langkah yang sama kita lakukan seperti pada titik A. Ibu harap bahwa langkah-langkah ini nanti bisa dipraktekkan ya sebentar. Nah, setelah kita menentukan titik potong antara kurva dan sumbu X, langkah yang selanjutnya itu tadi ada langkah yang sudah dijelaskan tadi adalah kita menentukan titik puncak, di mana titik puncaknya itu atau D itu kan ada, kita mau tahu ada di mana posisinya. Nah, bagaimana caranya itu? Kita cari pada menu ini di basic tools itu kita cari yang namanya ekstremum. Nah, di mana ekstremum itu berada tepat di sebelah menu intercept. Kita bisa klik di sini. Nah, lalu kita klik kurvanya. Jangan lupa ya tadi sebelum itu, setelah itu kita langsung klik kurva. Nah, otomatis titik puncaknya langsung muncul, yaitu D. Nah, kita mau memunculkan titik koordinatnya berapa? Langkah seperti sebelumnya tadi menentukan A dan B dan juga C, yaitu klik kanan, tersetting, kita pilih show label centang, terus pilih name and value. Nah, di sini dia langsung menunjukkan bahwa titik puncak itu berada pada negatif 2, negatif 9. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini koordinat kartesius nih, dia punya angka ini tidak muncul ya kayak angka 1, 2, 3, dia langsung 5, terus 10, 15. Kita mau memunculkan angkanya biar dari angka 1. Nah, caranya itu bagaimana? Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Klik kanan pada koordinat kartesius, arahkan kursor ke sini ya, klik kanan, terus pilih open setting. Nah, teman-teman bisa lihat ada beberapa menu di situ. Adik-adik bisa pilih yang namanya X axis di situ, terus centang pada distance, terus kita di sini mulainya dari 1. Nah, teman-teman bisa lihat dia akan otomatis muncul sumbu Y harus mulai dari angka 1 juga. Langkah yang sama, klik kanan, terus open setting, pilih yang Y axis karena Y yang belum menampilkan dari angka 1. Terus pilih distance, pilih kita mulai dari angka 1. Nah, otomatis dia akan muncul semua angka mulai dari 1 sampai angka yang terbesar, baik itu pada sumbu X maupun sumbu Y. Sekarang kita mau menentukan sumbu simetri dari kurva ini ya. Nah, di sini bagaimana caranya? Kita untuk menentukan sumbu simetri dari kurva ini, caranya itu teman-teman cari tools yang namanya parallel line. Ini untuk menentukan sumbu simetri, klik di sini. Terus klik pada titik puncak atau D. Terus klik sumbu Y. Nah, teman-teman bisa lihat sumbu simetri otomatis langsung muncul. Dia berada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, di sini kan warnanya hitam. Teman-teman boleh mengganti warna sumbu simetri itu dengan warna sesuka adik-adik dengan cara klik kanan, terus pilih setting, terus pilih color,
terserah mau kasih warna apa atau warna ini program ya. Nah, warna merah di sini. Nah, ini kan garisnya itu dia garis lurus. Nah, di sini bisa teman-teman membuat style dari garis ini, baik itu mau garisnya putus-putusnya itu ada yang jauh, maksudnya dia putus-putusnya itu teman-teman bisa pilih di style, bisa menstylekan garis sumbu simetri ini. Nah, kalian pilih di line style. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Contohnya kita pilih ini. Nah, otomatis dia akan muncul seperti garis putus-putus ya. Oke. Di sini dia sudah muncul semua untuk titik-titiknya, di mana di sumbu simetrinya itu berada pada X sama dengan negatif 2. Baik teman-teman, jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa penggunaan GeoGebra ini sangat membantu kita dalam menentukan titik-titik dalam fungsi kuadrat itu sendiri. Nah, di sini seperti yang teman-teman ketahui bahwa nilai dari A, B, dan C itu sangat mempengaruhi grafik fungsi kuadrat itu sendiri. Bagaimana cara kita untuk bisa lihat pengaruh dari nilai A itu sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di bagian kolom pertama ini di atas, di bagian input ini klik pada garis A ini, klik pada titik 3, terus pilih create slider. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman, kalau A-nya positif, berarti positifnya arah ke kanannya. Kita tarik ini ke kanan. Apa yang terjadi? Dia akan mendekati sumbu G ya. Nah, ketika kita nilai A-nya itu negatif dan semakin kecil nilai A, maka otomatis kurvanya ke bawah ya. Nah, pada bawahnya. Nah, teman-teman bisa lihat, ini kan sumbu simetri. Tadi dia berada pada sebelah kiri. Ketika nilai B itu semakin kecil, maka sumbu simetrinya itu berada pada sebelah kanan sumbu Y. Nilai C-nya itu positif, maka otomatis grafik parabola itu memotong Y positif ya. Nilai C-nya semakin kecil, titik potongnya itu ada pada Y negatif. Ada di sini Ibu ada beberapa soal ya, kelompok pertama. Kita untuk mewakili teman-teman untuk mempraktikkan langsung terbentuk ke dalam bersama. Selesai. Klik pada kurva yang dalam itu A. Oke, klik pada sumbu X, Nah, otomatis dia langsung muncul. Sekarang untuk menentukan titik D tadi, klik pada extrude. Ya, extrude. Nah, terus pilih klik pada kurva. Dia ya, itu. Terus dia akan muncul titik D ini ya. Dia memang agak kecil tapi bisa dilihat. Kayaknya sudah pasti sekali ya. Oke. Terus setelah itu titik puncaknya coba diberi titiknya berapa? Oke, mantap. Ini sekarang kita mau merubah biar ini kayaknya sudah ya dimulai dari angka 1. Sekarang kita langsung saja ke bentukan sumbu simetrinya ya. Oke, sekarang cari bentuk paralel lain. Coba ke bawah. Paralel lain. Itu ya, klik. Oke, terus sekarang klik pada titik puncak. Oke. Coba ulang ya. Coba klik paralel lain. Terus klik titik puncak. Sudah muncul ya? Tapi kalian paham ya cara memakai ini. Oke, terima kasih karena Evelyn sudah mewakili teman-teman untuk mempraktekkan langsung. Mungkin ada yang belum paham ataupun ada yang mau bertanya terkait dengan materi kita hari ini. Senang tidak kalau kita menyelesaikan soal-soal ini dengan menggunakan aplikasi Giri? Senang. Nanti aku akan kasih tugas sebelum kita menutup kegiatan kita tutup dulu doa. Terima kasih ya. Sampai ketemu di minggu depan.